الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Hina mentanda halaman sertuh leh. Halaman sertuh leh barih kesikurung dari Ra'yub. Barih kesikurung dari Ra'yub. Kemudian Bal'am bin Ba'ura. Kemudian Bal'am bin Ba'ura adalah sekira-kira apabila menilik ke atas dilihat akan aras. Apabila menilik ke atas dilihat akan aras. Kemudian angkat kisah kembali, yaitu kisah Syekh Bal'am bin Ba'ura. Jadi Bal'am bin Ba'uranya terkenal memang siro waliullah, di mana goknyan dikna keramat gebi la Allah. Wate gekalan wate ke langit di aras. Aras Allah di kekalan nya mandum tehah terbuka di kekalan aras yang diknan keramat ke. Tapi karena ada dosa yang gok yang kerjakan, Allah Ta'ala bengih ke mati hana selama iman. Lagi kisah Syekh Barsisa nyo manteng pembahasan di getanyo supaya timoh raja dan khuf hina pembahasan ji. Ya, hina pembahasan di dekatnya ngampat, yaitu supaya ngat timoh khuf getanyo lem takut getanyo kepada Allah. Takut getanya kepada ancaman Allah, kepada tipu daya Allah, kepada neraka dan azab-azab Allah. Yaitu guyu ingat kisah-kisah awal, dari kisah iblis, dari kisah Nabi Adam medihlikut, kisah Nabi-Nabi awal dum sampai Nabi Ibrahim kena gabagah. Yang mana urungan urung-urung hebat rasul-rasul Allah, tapi di saat Allah Taala bengih ge, maka tertutup seluruh kebaikan yang mereka kerjakan. Yaitu geancam keras sekeras-kerasnya oleh Allah Ta'ala. Jadi hino yang ke sampai geba cerita alam Bal'am bin Ba'ura goknyan pandai Nabi teman waliullah sira aulia Allah yang mana goknyan sekira-kira apabila menilik ke atas dilihat akan aras yang diknan keramat dikna hayu. Tapi karena saboh dosa yang dikerjakan ternyata dapat mengundang marah Allah sehingga gugur seluruh amal kebaikan yang dia kerjakan. Gejik tanya baik merasa aman. Nyo kan sering dah pegah. Baik itanya baru beok tak pubuk kebaikan seolah-olah cukup jai ke kebaikan tu. Seolah-olah dosa yang kamu tumpuk-tumpuk tak pubut semudahnya terhapus. Lagi semudahnya beok kebaikan tanya kerjakan. Kadang golong tentai terhapus kejahatan-kejahatan yang pernah tak pubut. Nyo kenyo butimu khauf tu. Yang kejit kena ke pegah. Tanyo geyu bersusah-susah tak ate tu. Geyu selalu berduka cita kalau dosa getanyo belum diampuni. Karena boleh jadi muthon-thon ka dosanya ka jamun ka golem gupa ampun oleh Allah Taala, itu boleh jadi ka, yaitu yang dikehendak di dalam ayat. Lagi yang gepegah di dalam ayat Quran. Ya, jadi diangkat cerita dalam Quran lah muana, dalam kisah lagi nya. Kiban watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitana fakana minal ghawin. Dan adalah dibacakan ataupun bacakan atas mereka itu akan kabar mereka itu yang kami datang akan dia ayat kami. Ada ayat Quran gepeterengkan ke Nabi Muhammad, gekel Allah Taala kisahkan, ceritakan kepada mereka itu umatmu tentang urung-urung yang kami datangkan kebesaran kami, ayat-ayat kami, kebesaran kami. Gue ceritakan. Artinya gue pegah bah umat-umat bahwa na urung-urung awaidum yang geputereng kitab oleh Allah Ta'ala, yang gebi keramat, gebi hebat oleh Allah, gue cerita kisah-kisahnya. Ternyata maka ditinggal daripadanya. Kemudian maka ditinggal daripadanya. Ditinggalnya fansalakha minha. Mati gadah iman ditinggal daripadanya, maka mengikut akan dia syaitan.
Yang ke di penghujung daripada kehidupan urung-urung yang ikut syaitan sehingga mati gada iman. Cit kamenan yang sebenarnya dalam ilmu Allah Taala agaknya mati gada iman. Cuma cara Allah sagai gepegat macam-macam. Nyokonyo yang han gebi aman gedanyo nyokonyo. Arti han gebi aman hanjitna dalam perasaan gedanyo tanyo merasa tenang-tenang manteng. Seolah-olah si kait pastikan roh tasawuf surga. Kait pastikan roh selama iman. Kait pastikan roh tersang-sang jika ampun dosa oleh Allah. Nyobekna karena tipu daya syaitan besar. Tipu daya Allah Taala hana sangka. Ubeikna je kebaikan gedanyo orangnya ke baik sombong. Baik sombong ke kebaikan, baik ujub dengan ilmu, baik hebat dengan amal tu. Baik seolah-olah mutanyo piang najroh yang get tang. Igop alih bro mendum-mendum. Mudah menyangka-nyangka kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dia tak sangka-sangka, tak dandan kepada orang berbuat jahat. Padahal sangkaan itu kasib sebagai kejahatan ke katanya. Ijih panena aja hanapa, jih bro urung, jih hana bereh urung. Jadi sangkaan-sangkaan tersebut yang kasib je kerelah ke katanya kan. Kasib je ke dosa ke katanya kan dengan sangkaan tu. Yang seuzan ke kan. Jadi hino yang ke nah diceritakan yang bahwa urung-urung yang keputran ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, ternyata mereka itu mengikuti syaitan, maka ditinggalkan iman mereka itu. Maka adalah ia daripada orang yang sesat. Dodo jid urungian ke urung yang sesat. Kenapa dia jadi sesat? Karena mengikuti syaitan. Dan tiada ada baginya melainkan tergelincir yang satu. Hana bagi Syekh Bal'am tersebut melainkan tergelincir yang satu. Artinya hana gepubut kebaikan dum kecuali tok sabar sagai. Tapi dengan sabarnya kasib untuk rela tu. Pulam yang cukup jai kebaikan dapat kebaikan. Hana gepubut sabar, hana gepubut kesalahan-kesalahan dum yang nan sabar sagai kesalahan. Padahal dengan sabar kesalahannya kasib rela sehingga gadah iman-iman. Putra kesalahan iaitu condong kepada dunia dan kepada ahlinya dunia. Condong yang satu. Tiga sagai kau condong hati ke dunia, ternyata dapat digugurkan seluruh amal karena mengundang marah Allah dan gadah iman. Na'udzubillah. Nyukunyo yang sangat-sangat kita takuti. Gejit perkara yang guyu tanyo berkeluh kesah tabi-tabi, guyu pususah-susah dro tabi-tabi, takut-takut mati ditinggalkan makrifah, mati gadah iman. Nyo termasuk perkara yang selalu guyu risaukan hati itu. Kan gasin hanampu paju tanyo rame syarah rame taudib dalam dunia akan tirot dalam dunia nangan yang dapat membantu nasyarah yang ji bantu ji ibi mutang dan sebagainya kan yang giu berkeluh kesah takut mati gadah iman pakri mati getimang hana getimang amal pakri mati dosa belum terampuni nyan pakri nyokonyo yang selalu guyu renungkan yang selalu guyu berkeluh kesah nyo yang giu fikir giu renungkan. Jadi yang kehino kisah Syekh Bal'am, ternyata satu kesalahan yang dia kerjakan Allah Ta'ala gecabut imannya. Ini Syekh Bal'am kisah Arab Saban lagi kisah Syekh Barsisa, tapi beda becut. Nah beda kejadian di sama-sama mati gadah iman. Mereka itu wali Allah urung yang cukup saleh. Tapi mati bisa saja gadah iman. Ini kan menjadi pelajaran ke gedanyo. Sampai geba ceritanya kepu, yaitu untuk guna peingat ke gedanyo supaya timoh sifat khauf. Jangan merasakan kita aman-aman, tenang-tenang manteng. Baik merasakan lagi kan. Teman ceritanya berbeda, memang parah ya. Syekh Bal'amnya parah kisah haji. Kita kalian kena hukum mungkin agak bacut. Dan meninggalkan bagi wali daripadanya auliyanya akan hormatnya, akan hirmatnya yang satu. Artinya dengan sebab satu kesalahan perbuatan yang haram yang dia kerjakan, maka Allah mencabut pangkat wali daripadanya sehingga dia itu hilang nama daripada segala wali-wali Allah. Yang makna meninggalkan bagi wali daripadanya aulianya. Yang ke hanari leruh dalam golongan para wali Allah. Karena apa kan hai kamati gadah iman panina wali ilam, maka salop akan dia gecabut akan dia Allah Ta'ala makrifahnya. Wate mati gaknya dan dijadikan dia seperti anjing yang tertolak, yakni yang kena halau. Persih lagi asih. Menyuguh cerita gaknya sangna ke berah tu. Bate meninggal gaknya mati terset lidah. Nyote mati.
Kau parahan kalian pada yang wali Allah yang kerja kiban kalau ancaman Allah kata orang urang watai Allah Taala bengih ke menyo Syekh Barsisa agaknya hadis cerita Syekh Barsisa kan dibujuk agaknya sehingga sampai geminum khamar, dibujuk diu mezina hang getem, dibujuk diu membunuh hang getem, dibujuk diu minum khamar, gak anggap bahwa seolah-olah minum khamar sangat tak berat lagi tam zina. Tapi minum khamar seolah-olah sangat tak berat lagi tak membunuh. Mengejep dak khamar, ternyata wajib otak gejep khamar, gem zina alam. Gem zina, gepoh lam, gem membunuh. 3 dosa yang dia kerjakan sehingga mati gadah iman. Nyen Syekh Barsisa, murid Syekh Barsisa mentang je gepa lam awan, je gepa lam angin yang dinang keramat ke. Syekh Barsisa nya murid ke mentang dinang keramat. Gonya luar biasa ti keramat ke. Nya Syekh Bal'am nya Bal'am bin Ba'ura nya juga urung keramat atas sit. Tapi waktu mati nyo lidahnya menjulur. Angka artinya lidah gonya tusut lidah luar lagi ate gerobahi memang oleh Allah Taala. Naudzubillah paling mengerikan. Nyo parah gonya menyo Syekh Bal'am nyo urang yang udip masa Nabi Musa. Ada kena sabuh cerita Nabi Musa kena tamang bak sabuh tempat kena perang urung zalim. Bak tempatnya musuh dalam sabuh nanggro tak kena ju di urung yang dalam nanggronya ijak bak Syekh Bal'am. Syekh Bal'am nya sira waliullah urung yang makbul doa bak Allah Taala. Iu ya mu doa. Iu ya mu doa ki bancara Nabi Musa bek sampai truk getameng lan nanggronya. Padahal Allah Taala ge perintah Nabi Musa ge ya perang urung zalim je. Syekh Bal'am nya karena terpengaruh dengan dunia artinya ditawarkannya semaji singkat cerita tak pegah. Sebab semaji phone menyulam kisah Syekh Bal'am nya wataijak rakyat masyarakat nyan bak goknyan hang getem itawarkan je berkali-kali ijak berkali-kali sehingga luluh wate bak sabah wate bak sabah saat hai janjikan ijoknyo nyan joknyo kan donya nyan sehingga pegah ijoknyo gemu doa tiga nyan kibancara Nabi Musa nyan bergebi le Allah Taala bek getameng lam nanggro nyan. Memang padina teman le Allah Taala kan bengeh kita bak je perintah Allah Taala Nabi Musa untuk getameng lam nanggro nyan untuk ya perang urung zalim. Itu urung zalim nyan bak Syekh Bal'am ya imu doa Nabi Musa bek getameng nyo kehina ke sebab ati goknyan condong ke kepada dunia ke keun kiban condong pada dunia wate ijak rakyat nyan ya imu doa ijuk dunia ke goknyan hai ijuk dunia ijuk perhiasan ijuk harta benda tapi kan tiga aja berkali-kali hang getem sit duda-duda sampai luluh hati gerupnya tergoda ke sit dudau ya nyo wate mati gadah iman dan gerubah rupa oleh Allah Taala jadi anjing. Naudzubillah paling mengerikan. Ini kalau hina aku begah dan dijadikan dia seperti anjing yang tertolak, yang hina, yang rendah. Maka firman-Nya kan yo ada cerita oleh Allah tentang kisah goknya karena masa Nabi Musa yang udah ge fa masaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tajrukhu yalhas. Maka seumpamanya seperti anjing, maka dihalau atasnya terjulur semenjihnya, terjulur lidahnya, atau ditinggalkan dia terjulur lidahnya, maka dijatuhkan dia di dalam laut dalalah bek terjalir dakeun terjulur terset lidah tersut lidah luar wate mati yang kejip paling mengerikan. Kita nyo ditna iman kepada Allah Taala. Iman getanya golom dia te kegadah iman nyenditna baru iman te padahal urung-urung yang kuat iman nyo igoknya dia tak kegadah iman persih lagi iman getanya uronyo musuma yang sunat kalau ideng yang kedina iman te temen wajib ideng temen sunat kalau ideng dan pukahan nama iman yang keenan baru ia te kepada Allah Taala dosa-dosa yang raya segai dosa-dosa yang ubud-ubud hana ya dalam yang keditnan baru model iman te ya jadi paling bahaya rupanya mati gadah iman kan muka gebegah-begah dan hana manusia yang dapat merasa aman daripada gadah iman hana musira urang pe musira urang yang hana musira urang dalam dunia yang merasa aman daripada gadah iman artinya bek merasa getanya seolah-olah tak selamat iman bek merasa lagi yang walaupun wali Allah ni kalian pulom yang getanya urang yang berlumur dosa ilmu tu din ibadah tekurang lelale dengan ngen taat ya jadi maka dijatuhkan dia dalam laut dalalah laut kesesatan sesat dan binasa selama-lamanya hingga berkata setengah ulama sehingga goknyan binasa selama-lamanya sehingga gecerita makna berkata gekeun le sebahagian ulama gekisahkan tentang Syekh Bal'am ini siapa dia Bal'am bin Ba'ura bahwasanya
adalah pada permulaan pekerjaannya, sekira-kira adalah hadir pada majlisnya, awal-awal goknyan kalau mati, kalau meninggal, goknyan sira urang yang hadir pada majlisnya 12,000 ulama duduk belajar. Syekh Bal'amnya murid ge ulama-ulama 12,000 ulama ge pebut legoknyan tapi kan murid biasa-biasa lagi tanya ulama murid ge nya ge cerita yang pak ge hadir pada majlisnya 12,000 ulama yang duduk belajar. Ahli duduk belajar kan belajar getung ilmu menteng, mutiara ilmu yang dia sampaikan luar biasa, sehingga yang menyurat mereka itu daripadanya getulihlah mutiara-mutiara daripadanya, yakni takrirnya. Ya, nah ilmu-ilmu yang hayu lah mereka sampaikan, nah yang dicatat getulih lah kan ge belajar menan menteng, tapi mati pu kiban cerita mati gadah iman naudzubillah. Nyokonyo geba ceritanya ke getanyo supaya getanyo baik merasa aman, belum merasa ya tu. Makanya itanyo mesti lu tak sembahyang mesti ataupun tete taduk sira tatafakur karena leh perkara baik dua dalam doa. Yang pertama, ya Allah nepa ampun dosa lun. Yang kedua, ya Allah ne terima amal ibadah lum. Yang kedua, ya Allah baik ne tinggalkan makrifah lum nyoleh perkaranya. Hayu dak lain berdoa sih baik salah. Ya Allah nepa ampun dosa lun. Ya Allah nerima amal ibadah lun, dan ya Allah baik ne tinggalkan makrifah, baik ne tinggalkan iman lun, baik begadah iman. Karena leh perkaranya yang giyu tanyo berkeluh kesah, giyu risau hati gitanyo, giyu mususah tapi yang kenyo, giyu klik, giyu ro mata yang kebak leh perkaranya. Karena hak itu jamin. Ube'na jid ibadat gitanyo hak itu jamin ke diterima oleh Allah. Kata boh. Ube'na jid kali talakai ampun terhadap dosa hak itu jamin ke kagep ampun. Dan ube'na jid kuat iman gitanyo dalam dunia hak itu jamin ke selamat. Nyo perkara-perkara yang giyu ya. Ya, cuma menyo ilmu tahana pergaulan getanyo dengan urung-urung yang kan dibimbing tanyo untuk taat. Nyo biasa mentang, hana merasa ya tanyo. Padahal bahaya besar. Hana ya kepada gadah iman, nyan adalah perkara besar yang menganggap enteng, menganggap seolah-olah imannya sang-sang kapasti tak selamat. Nyan bahaya yang. Nah, lagi getanyo sabi-sabi tak anggap bro kaglih tu, kasuci padahal tanyo urung berkekalan di atas dosa, paling bahaya yang. Lagi bunuh tak pegah. Nabi kebaikan yang tanya pubut, angka kebaikannya yang tak ingat tapi kejahatan yang cukup raya-raya kata kerjakan yang golom talakai ampun ba Allah Taala, nya nam tinggal dipilih, tenang menteng, de rumeh-rumeh, de kem-kem padahal tanya neraka sejengkai tu. Nyo kunyo akibat daripada hana hidayah, hana petunjuk ke gedanyo. Kami berlindung dengan nama Allah daripada murkanya dan siksanya. Getanyo melakai perlindungan ba Allah Taala, semoga getanyo terhindar daripada marah Allah, terhindar daripada siksa Allah, siksa yang amat pedih dan putus rahman Allah. Juga kita lakai perlindungan daripada putus rahman Allah dan daripada khazlannya, tipu daya, kehinaan yang tiada kuasa bagi kami dengan dia. Yang getanyo hana kuasa, getanyo hana mampu adanya mendum ya tu. Makanya sering tak pegah, bahna tak pegah-pegah, yaitu rubama futiha laka babul amal. Kadang-kadang gebuka ke getanyo pintu amal, rata kebaikan na getanyo, sehingga getanyo sombong dengan kebaikan, sehingga getanyo angkuh dengan kebaikan, takabur dengan kebaikan. Lam majlis taklim na getanyo, lam jamaah subuh na getanyo, olehnya lam wirid panjang-panjang na getanyo, lam sembayang tasbih na getanyo, lam seluruh kebaikan silaturahmi na getanyo, sedekah na getanyo, mandum kebaikan na getanyo mandum, tapi dia sombong dengan kebaikannya, menganggap orang lain seolah-olah hana berbuat baik. Yang kadang-kadang adalah ma futihalaka babul kabul, tidak dibukakan kepada kamu pintu terima, pintu amal gebuka. Kejik golom tente bangka gebuka pintu amal, ka gebuka pintu kabul, hana wajib. Allah Taala wate gebi taufik ke getanyo, apakah dapat dipastikan dengan gebi taufiknya berarti kagak terima golom tente. Nyo guyu harap Allah, harap begetung yang tak puput. Nyo guyu harap, guyu raja. Sabang hai tak pastikan ditanyo. Nyo supaya tidak sombong dengan kebaikan. BBO enam sedekah seolah-olah ditanyo yang ke tak selamat sedekahnya. Kadang kajamun kabih releh sedekahnya. Ya, 6-3 tak kurban, 6-3 tak sedekah, 6-3 tak pembelian yatim. Yang kenya yang tak ingat habis kejahatan kok jai tak puas nak ingat dele. Padahal dengan kejahatan bunuh kabeh puduruh seluruh kebaikan-kebaikan katanya.
Ya, juga dia berlindung hino gubegah daripada siksa Allah, daripada murka Allah, daripada gadah iman. Kita laki perlindungan ba Allah. Maka jaga olehmu, ingat-ingat makna jaga. Ingat-ingat, berjaga hati. Sebab nyu hati tengut anggota hanrimpa ingat iji kepada kebaikan. Hati ke cara berjaga. Walaupun sibuk terserahlah tanyo sibuk dalam kehidupan tanyo. Tapi menyo hati dijaga, nya akan selalu mengingat kepada Allah Taala. Ya, sabi-sabi dihantui le rasa ya. Kan khawatir hanam pu pajo haji kan kenang khawatir tu. Kan kerut muka-muka lagi tanyo ya karena mu beban untuk ini ba utiang gantungan kemenan. Hati takut kepada Allah Taala, nyu ke hati orang bertakwa. Maka jaga olehmu, maka bahwasanya adalah pekerjaannya sangat ditakut kebinasaannya. Pekerjaan perkara masalah yang tengah gepegahnya nyu adalah masalah yang sangat-sangat getanyo takut akan kebinasaannya. Nyu paling ya tu. Ya, nyu paling ya karena nyu perkara yang berat. Perkara gadah iman adalah perkara yang sangat getanyo takutkan. Olehnya lam dan umur pula singkat. Umur getanyo tu'ain gebila Allah Taala. Tentu ibadat terkurang. Sedangkan perkara gadah imannya perkara yang sangat gedayu takutkan. Dan di dalam amal banyak taksir, mana taksir kelalaian, kekurangan, kerusakan. Ya amal ibadah kitanya le kurang, amal ibadah kitanya le rusak. Sedangkan umur tehdid dan yang memilih amat melihat, makna memilih yang memperhatikan tentang amal maha melihat yaitu Allah. Artinya mana aku nak pegah? Tanya ya tu. Bahkan ia kepada kebinasaan karena umur tehdid, ibadat yang tak puput le kekurangan-kekurangan. Sedangkan yang perhatikan ibadat tersebut sangat melihat deh geteliti sampai sehalu-halu ji na kejahatan na yang hanagat bak kebaikan ketanyoyan yaitu Allah. Maka jika disuruh dengan kebaikan amal kami dan diterima akan maka jika disurat dengan kebaikan amal kami dan diterima akan kesalahan kami, diterima pengampunan daripada kesalahan-kesalahan kedanyo, maka tiada demikian itu atasnya dengan kepayahan. Tegedi Allah Taala nenetung amal ibadah kedanyo, ampun segala dosa-dosa kedanyo, nyukan sesuatu yang payah ba Allah, sesuatu yang mudah. Tetapi haid terjamin memang sangat mudah, semudah-mudahnya. Mudah Allah untuk gutung amal tu, mudah Allah untuk gumpapun dosa tu. Tapi tak pastikan ampun dosa golom tentai. Ya, nyan ga angkat cerita hino, geba cerita Syekh Bal'am bin Ba'ura. Kemudian hanya cerita la ilam duman. Hanya mandum-mandum tentang masalah khauf yo. Gue ingat-ingat kisah-kisah Hawai supaya tanya timuh rasa takut. Kemudian bahwasanya Daud alaihi salam, Nabi Daudnya adalah khalifah Allah di dalam buminya. Berdosa akan dosa yang satu, maka menangis atas demikian itu hingga tumbuh inap pada bumi daripada air matanya. Ya, Nabi Daud gepubuk sabuh kesalahan. Sebab ini kan enggak cerita apa kesalahan sebab ini. Hino gempegah na lagenyan kejadian yang terjadi bagoknya lagi Bal'am bin Ba'ura alikut. Kau gena pegah kesalahan goknya, jadi cuma gena pegah lagenya gak ancam oleh Allah Taala. Nyok gubi pelajaran ke gedanyo. Baik danyo ngembeuk kebaikan seolah-olah hinan merasa aman daripada gadah iman. Jadi Nabi Daud juga demikian. Padahal Nabi Daud sirau khalifah Allah ada bumo, tapi na gepubut satu dosa sehingga geklik ya ge kepada Allah Taala hingga tumbuh pohon anggur, inap anggur. Hingga imata Nabi Daudnya nilai imata aga herudum imata aga mereh-reh tejeh bak bumo sampai timuh bak anggur, inapnya anggur. Ya, lagi Nabi Adam ada geklik sehingga timuh cengkeh kan? Cengkeh kan timuh kan daripada air mata Nabi Adam. Lagi bak bakungan. Bak bakungnya timuh daripada kubur iblis. Pada geputreng kono donya aji kan tubin di geputimuh oleh Allah Taala. Yang kejut orang yang jeb reneng do mumang pakan iblis dah jeb mumang teman. Ya, munyo anggurnya timuh daripada imata Nabi Daud. Nyamban ke pegah sehingga timuh anggur tumbuh inap. Nya yang gede pegah ditnan urungnya saleh ge sabuh dosa ge pubut. Padahal dalam akidah kitanya hanjit tak itikad bahwa para nabinya nak kerjakan dosa, wajib takwil.
wajib berpaling. Mereka itu orangnya maksum. Ya, urungnya adalah urung selamat daripada dosa. Jadi yang kena pegah, maka berkata ia sehingga gekun Nabi Daud, ge mengadu ba Allah, hai Tuhanku, tiadakah engkau kasihan akan menangisku dan tadarukku? Ya, jadi wategoknya geklik kamu urau-urau gekliknya membulun-bulun takkan juga geklik murau-urau baiklah membulun-bulun murau-urau geklik gekun ba Allah Taala gemadu, ya Allah hana sayang nenek ulun lung klik sabe-sabe, ya Allah hana sayang ne kepada lung, kepada tangisan lun, kepada tadaruk kehinaan lun kedron, ya Allah lung klik sabe-sabe ya Allah. Maka dijawabnya dengan katanya, putra gekun Allah Taala, hai Daud, lupa engkau akan dosa engkau dan engkau sebut akan nangis engkau. Ya, nyambang gekelam, hai Daud, puka pegah punya bahasa katanya. Kayak apa sayang roh dengan kaki, ka pegah kaki. Artinya lupa engkau kepada dosamu dan engkau sebut-sebut tangismu. Ya, jadi tangisan yang gepegah ba Allah Taala, kan gepegah yang berdosa, kan berdosa, padahal kan telah berdosa. Gak anggap berdosa maksudnya. Mahino hana gak pegah putra kesalahan yang gepubul oleh Nabi Daud karena kenya yang perle dalam ceritanya. Yang perle dalam ceritanya yaitu marah Allah Ta'ala kepada para rasul rupanya paling bahaya, paling parah pulom yang marah gegedanya. Yaitu gekenlah Allah, engkau lupa kepada dosa engkau, engkau sebut akan menangis engkau, maka tiada diterima taubatnya 40 hari. 40 huro hana getung dalam taubat ke mengadu-mengadu ba Allah Ta'ala hana getung dalam Allah menyokatakilkan 40 huro 40 tahun, Masya Allah nyampe luar biasa kalian truk 40 tahun. Hai menyo Nabi Adam thil hertu ba ame hino kebegah 200 tahun 200 tahun geklik igaknya geklik 40 tahun. Nabi Daud satu riwayat kebegahkan 40 tahun 40 hurau. Nyo yang perletan pegah hino juga dalam kisah Nabi Daud nyo adalah satu kesalahan yang ia kerjakan ternyata Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala bengih ke sehingga berat ke ancam. Nyo yang perletan pegah yang kejut baik getanya merasa aman daripada tipu daya. Kata bacut tu. Kemudian bahwasanya Yunus alaihissalam, Nabi Yunus lah marah, ia akan marah yang satu pada yang bukan tempatnya. Nabi Yunus pernah dalam kehidupan koknya bengih ke. Kan pernah bengih ke kaum kan? Sehingga waktu bengih ke kaum koknya gak hijrah tanpa belum ada perintah Allah. Sehingga kan mendapat teguran daripada Allah Taala. Marah bengih ke kan bengih pada tempatnya. Yang kejut hanjit bengih menyokan kan pada tempatnya bengih. Nyo marah goknya yang bukan pada tempat yang diperbolehkan marah. Sehingga maka dipenjarakan dia di dalam perut, di bawah, di dalam perut ikan maksudnya, di bawah pantat laut. Iup dalam palung laut, dalam dasar laut akan ju. Hai atiji Nabi Yunus kan yang ipajuh lengket gepenjara oleh Allah yang dinatrip 40 hari padahal menyeru ia 40 hurau lang perungkotnya sebagai teguran Allah yang karena igotnya gepubut satu yang keliru walaupun idanya hanya tak etiketnya dosa ke. Igotnya bengih ke kaum hai tim patih le kaum ke watehan hai tim patih le bengih getek getinggalkan kaum ke padahal perintah hijrah golom lagi tanya bengih dekat anak tetau se rumah kana ya butan sebayang hang tak putak mutau se tu wate tau se kan god iji makin bro jujun tu wate tau se iji. Nyi igotnya ke getinggalkan kaum-kaum ke berangkat. Makanya menyesira urang yang menjadi panutan masyarakat hanji gejak gaunya menyongong gejak gaunya rela urang ngaju karena bab-bab uzlah dia dekat ke bekat. Tanya apabila atuh tanya bagaimana keadaan, menyertanya keadaan tanya sebagai pembimbing manusia lain nya hanji berangkat tetap duduk pada tempatnya sebagai pembimbing umat. Igot ya tanya hukum bak tanya tanya urang pernah urang nya hanji mina baik dia tak Allah hai tak duk leh hino urang ka bruk-bruk thakai nya pada hanji anak hanji menan. Jadi Nabi Yunus gotnya berangkat aju getik kaum-kaum kehinan sehingga dalam laut ini kai pajuh lengkot ini secara singkat cerita saja sehingga dalam perut engkot putra gotnya zikir yang baca yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Gaji zikirnya di saat kita yang sakit kena mesti kata tu sakit hanya sunat dibaca sebanyak-banyaknya 40 kali lah paling kurang ataupun sebanyak-banyaknya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan juga wiri-wiri lain disunatkan pada sakit baca lagi baca kulhu baca sama dia baca kulhu
Bukan hurung yang baca kulhu waktu sakit mati, sakit kena meninggal sakit gotnya. Jadi yang bersabar ke baca, yang kebuah terbebas daripada azab kubur. Ini fadilah kelebihan. Ini juga salah sabo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kang gium pepiji dia baca zikir. Dan mendengar malaikat akan suaranya. Jadi dalam laut, di dalam palung laut dasar laut, ai pantat laut gekeun. Dalam dasar laut gotnya lang perut engkau lomide. Geber zikir dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, didengar oleh malaikat yang naik langit. Hanya didengar zikir koknya, mendengar malaikat akan suaranya, maka berkata mereka itu, gekeun oleh malaikat, hai Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan kami, ini suara yang dikenal daripada tempat yang tiada dikenal. Ya Allah, ini adalah suara yang suara tersebut dikenal. Musau sepasunya, tetapi tempat hana mupat ya Allah. Hai pada mupat malam kagusom oleh Allah Taala ipat lang perut laut. Nah, ini sebagai denda akan itu teguran kepada Nabi Yunus. Yaitu suara yang dikenal daripada tempat yang tiada dikenal. Maka firman Allah Taala gekeun oleh Allah Taala bak malaikat, demikian suara hambaku Yunus. Nyan adalah su hambalun nyan, yaitu Yunus. Maka meminta syafaat baginya malaikat. Maka para malaikat pun gelake bantu, gelake pertolongan ba Allah Taala. Kemudian serta yang demikian itu diubahkan namanya. Ya, jadi gelake malaikat ba Allah Taala dengan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus buno terdengar ba malaikat, gelake supaya Allah Taala gebebaskan kepada Nabi Yunus yang dalam perut engkut. Sehingga singkat cerita Yunus pun dibebaskan dan dirubah nama Yunus. Apa nama Yunus dan firmannya? Yaitu wazannuni idz zahaba mughadiba. Ya, kena gekeun ikan nun kana nun. Ya, nunnya yang ke Nabi Yunus yang zunnun gekeun. Wazannuni zunnun ataupun zannun, dan yang mempunyai nun yakni ikan. Nun maksudnya yang mempunyai ikan nun maksudnya. Sebab gepatho Nabi Daud, Nabi Yunusnya dalam perut ikan nun, sehingga namanya adalah Zunnun. Ya, nyanan ge. Ya, nyan dudo gerobah nama ge dari Yunus kepada nama Zunnun yang gerobah. Ya, yang mempunyai nun yakni ikan. Ketika pergi marah, maka dinisbahkan dia kepada tempat penjaranya. Ya. Padahal ikutnya iut le perut engkot nun. Jadi gekeun jukenan koknya Zunnun yang mempunyai nun. Sahib nun gekeun. Pongkot engkot nun. Nah, cuman lagi engkot siblah orangnya oleh dari hinan nyan pi hom si. Karena bekas siblah. Aleh nyan pi engkot yang pernah kepajuh oleh Nabi Musa jamun. Nyan pi hom. Kemudian maka firman-Nya fal taqamahul hutu wa huwa sakim. Nyo mantang ceritanya. Maka telan akan dia ikan nun padahal sakit. Getelan itelan. Jadi perintah Allah Taala untuk menelan Yunus. Sehingga iutlah Nabi Yunusnya le engkut. Sehingga agaknya menderita, dia sakit gitu ide. Falaula annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yaumi yab'atsun. Nyan kala parah lagunya. Maka jika tiada bahwasanya ia daripada mengucap tasbih, niscaya duduk di dalam perutnya hingga hari yang dibangkitkan, yakni hari kiamat. Masya Allah. Sehingga Nabi Yunusnya dalam perut engkot tidak bertasbih kepada Allah, tidak mengucapkan zikir. Yang kita adalah sabah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga hana berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, sungguh Nabi Yunusnya gepekekai gepetetap oleh Allah Ta'ala tak teruk kiamat. Hana gepedubit-dubit. Tapi nya cuma 40 hari saja suaranya terdengar kepada para malaikat. Malaikat pun meminta kepada Allah Ta'ala untuk dikeluarkan. Kemudian ia sebut akan nikmatnya. Hai, kemudian diingat nikmat Allah dan bangkitannya. Maka firmannya, bangkitan yang bangkit, yang jauh nikmat. Maka firman Allah Ta'ala, putra firman Allah Ta'ala, istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Melika laula rumukhnuyub laula antudarikuhu ni'matan mir rabbika la nabidza bil ara'i wa huwa mazmum.
Jikalau tiada bahwa mendapat akan dia nikmat daripada Tuhannya, niscaya dilontar dengan arak. Mana arak? Yakni padang tepi laut, padahal ia kena cerca. Jadi sehingga Allah Ta'ala, sehingga hana mendapat taufik, sehingga hana mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, goknya akan dilemparkan kepada tempat yang lain, dan goknya dalam keadaan hina. Tapi duduk God kembali pekan karena mendapat nikmat Allah. Hai insaf, sadar gelom, maka tilik olehmu akan siasah subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita perhatikan betapa besar ternyata ada yang Allah Ta'ala, arti tipu daya siasahnya, tipu daya Allah Ta'ala. Hai miskin, nyo ketanya nyo kena pegah, hai miskin nyo ketanya, hai manusia miskin yang sangat berhajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kiban takalen, kiban siasah Allah, siasah tipu daya yang datang dari Allah Ta'ala. Haid apa selamat draw tu. Dan demikian hingga bertali berpanjangan kepada penghulu kita Sayyidil Mursalin yang terlebih mulia, dijadikan atasnya firman-Nya. Sehingga sampai ke pegah menan-menan ke kisah-kisah sampai truk bak Nabi Muhammad ke dia. Sampai truk bak Nabi Muhammad. Ke banggakeun istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetapkan olehmu mendirikan seperti barang yang kami suruh. Hai Muhammad, tetap gata berada di atas jalan yang lurus, kiban lagi elong perintah, dan mereka yang tobat seperti kamu, dan jangan kamu melalukan had. Artinya jangan kamu melampaui batas. Bahwasanya ia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat. Dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat, hingga adalah Nabi SAW telah menghubungkan daku bersabda, sehingga gekeun Nabi telah menghubungkan daku suruh Huda, suruh Hud, suruh Huda maksudnya dan saudaranya yang perlu kena pegah nyo lagi nyo ke dari nabi-nabi awal sampai tok ba Nabi Muhammad juga nanti netegur, nabi nasihat, nabi netegur oleh Allah Ta'ala, yaitu guyu tetap istiqamah di atas jalan taat, di atas kebenaran. Sehingga sampai nikun oleh Nabi Muhammad bersabda, ia telah menghubungkan daku suruh Hud dan saudaranya. Artinya lagi Allah Ta'ala kagak perintah ke nabi-nabi awal, salah satu Nabi Hud dan saudaranya yaitu nabi-nabi lain, ditetapkan di atas agama yang benar sampai truk kena baklun orangnya. Nyamban ke kenyo kaje endo menteng. Katakil. Hanya menteng sambung memang. Sabakna kisah-kisah pada macam tu kena ukeun tu. Yaitu kisah yang gede pegah ini geyu bak getanyo supaya timoh sifat khuf getanyo. Baik merasa aman daripada gadah iman, baik sagai-sagai merasa iman, merasa aman. Karenanya tipu daya mana-mandum ya boleh jadi datang dari iblis itu. Nyamban. Kibana tiga lon tutup na pertanyaan nya tipu daya Allah. Bahkan sampai menan gekeun karena yang sebenarnya yang dasar mandum-mandum tipu daya cik dari Allah. Tipu daya mandum dari Allah, hidih likut naga pegah dari syaitan, dari nafsu, dari malaikat, dari Allah. Mandum-mandum tipu daya yang gejuk kuasa bak syaitan sumber dari Allah. Sehingga dari Allah Ta'ala ada dorongan kebaikan dan ada juga dorongan kejahatan tipu daya itu. Makanya hino menanti ke begah hino hana gele tipu daya dari syaitan. Idi syaitannya ni ji gebihak sagai kejih oleh Allah Ta'ala. Lagi gebihak mati bak malik maut. Yang sebenarnya yang genggam ruh adalah Allah Ta'ala. Nyan hak sagai. Nyo menanti makanya hino hana buah oleh syaitan. Tipu daya dari Allah itu. Baik merasa aman, makanya yang dia ya terpakan sehingga dia mengadu sampai ba Allah, takut oleh Allah Ta'ala ke begadah iman. Benar. Yang gawa bak dasar, makanya ke lagi nya tipu daya Allah, handakeun tipu daya syaitan. Menyuka kajib wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi